Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jolam Buton, mahasiswa ITB Ambon, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat peta tematik kepadatan penduduk Kecamatan Namlea menggunakan aplikasi QGIS. Baik, saya langsung saja masuk di aplikasi QGIS. Pertama, kita klik New Empty Project untuk membuat project baru. Selanjutnya, tambahkan OpenStreetMap yang ada di XYZ-TILS ini untuk menampilkan peta. Jadi kita zoom dulu untuk melihat lokasi Kecamatan Namlea. Nah, ini Pulau Buru. Selanjutnya kita menambahkan data SAP Pulau Buru. Data ini saya dapatkan dari RBI wilayah yang ada di situs Inageoportal. Ini adalah contoh, ini adalah tampilan dari situs Inageoportal. Data yang diunduh berada di bagian unduh data dengan namanya data RBI per wilayah. Nanti kita mengklik unduh. Nah, yang belum login silakan login dulu atau daftar. Yang belum mendaftar, nah, nanti pilih wilayah, misalnya Pulau Buru, atau bisa juga dengan pencarian langsung. Misalnya kita tulis coba Namlea, Namlea Buru Maluku. Set. Oke, sudah muncul. Nah, setelah muncul begini kita klik kiri. Nah, nanti ada tampilan ada unduh RBI Buru yang 25K atau yang 50K. Saya sarankan untuk mendownload unduh yang 50K untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di Kabupaten Buru, baik itu dari data desa, kecamatan, dan data administrasi lainnya seperti jalan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, setelah mengunduh, kita langsung masuk seperti di langkah selanjutnya, yaitu di file SAP-nya. Di sini saya telah mengunduh dengan RBI 50K. Selanjutnya, nah, setelah muncul seperti ini, kita cari dulu batas wilayah, karena yang kita mau ambil Kecamatan Namlea, maka pertama kita ambil data kecamatan dulu. Oke, ini adalah data kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Selanjutnya, untuk memunculkan nama-nama kecamatan, kita klik kanan di administrasi kecamatan sini, ya kita pilih show label. Nah, itu nama-nama kecamatan telah muncul. Setelah nama kecamatan telah muncul, selanjutnya di sini kita hanya mengambil Kecamatan Namlea, jadi perlu filter, yaitu klik kanan di sini, kita pilih menu filter. Selanjutnya klik name object atau name object. Setelah name object muncul, di sini klik tanda sama dengan, kita klik sampel. Nah, ini sudah ada. Jika nama Namlea tidak ada di nama di sini, maka teman-teman bisa memilih all
untuk menampilkan semua data nama kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Namanya bisa juga klik cari di sini untuk mencari. Nah itu sudah tampil. Setelah di nama-namanya telah tampil, klik OK. Namanya selanjutnya kita menambahkan data desa. Klik saja 2 kali di situ, seperti klik desa, data kecamatan juga. Nah, di sini banyak sekali desa yang muncul. Atas desa yang muncul kita selalu label lagi, menampilkan nama-nama desa. Jadi di sini kita perlu lagi mengubah data-data desa yang ada di Kabupaten Buru ini, karena kita hanya perlu menampilkan desa yang ada di Kecamatan Namlea. Maka langkah yang perlu kita lakukan, pertama kita masuk di administrasi desa, klik kanan, kita masuk di administrasi desa, kita klik vektor, research tools, pilih research tools, klik slash by location. Nah, di dua ini kita pindah administrasi kecamatan, klik run. Oke, berhasil, klik close. Nah ini desa yang berada di Kecamatan Namlea. Selanjutnya klik kanan, pilih export, klik save, select feature as, ganti namanya desa Kecamatan Namlea. Desa di Kecamatan Namlea saja. Oke. Selanjutnya kita bisa matikan data administrasi desa dan data administrasi kecamatan. Nah, langsung klik kanan, show label lagi untuk menampilkan nama-nama desa. Nah, jadi ini adalah nama-nama desa yang ada di Kecamatan Namlea. Tapi sebelum lanjut teman-teman, di sini dari data BPS Kabupaten Buru yang saya download, Kecamatan Namlea hanya memiliki beberapa desa. Di sini ada 7 desa, yaitu Desa Jamilu, Saneko, Syahoni, Namlea, Lala, Karangjaya, dan Batuboy. Jadi bagaimana supaya hanya 7 desa tersebut yang tampil di Kecamatan Namlea? Karena di sini ada banyak sekali desa, dari ada Miting, Jikumerasa, Umbung, sudah lebih dari 7 desa. Langkah selanjutnya kita membuat hanya 7 desa tersebut yang ditampilkan dengan cara kita klik di desa Kecamatan Namlea, kita klik open attribute table. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih ini menu select feature using an expression, pilih huruf E yang kebalik. Nah, setelah tampilan ini, name object, ketik, terus spasi ini dalam kurung, save. Oke, kita masukkan nama desa yang ada di Kecamatan Namlea. Di sini pertama kita isi Jamilu. J-nya huruf besar, jangan lupa teman-teman. Nama di sini harus sesuai dengan yang ada di aplikasi QGIS. Misalnya di aplikasi QGIS
nama Jamilu ini semuanya menggunakan huruf besar, maka di sini pun semuanya harus menggunakan huruf besar. Jadi nama di sini harus sesuaikan dengan nama yang ada di Kigis. Kita bisa lihat di sini ada Jamilu. Terus kasih koma, kita ketik lagi. Terus ada apa lagi, ada Saneko, koma, Karende. Oke, yang terakhir ini tidak usah kita tambahkan tanda koma karena ini yang terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah pas 7. Langsung pilih select special as. Nah, ini 7 desa saja yang berada di Kecamatan Namlea. Ini klik close. Selanjutnya klik close. Dan juga close. Ini close. Nah, itu sudah ada tanda desa-desa yang berada di Kecamatan Namlea. Di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Oke, selanjutnya kita memisahkan desa-desa ini juga dengan desa-desa yang bukan desa-desa yang bukan Kecamatan Namlea. Jadi caranya seperti sebelumnya, yaitu dengan klik kanan langsung, select special as. Di sini kita ganti nama desa di Namlea. Ganti ini menggunakan markator karena kita nanti akan mengukur data batas wilayah, jadi kita ganti dengan markator. Selanjutnya oke. Nah, itu sudah jadi berhasil. Atau ini layer ini kita hapus saja. Selanjutnya, setelah menampilkan desa-desa yang berada di Kecamatan Namlea, kita membuat data CSV jumlah penduduk yang berada di desa-desa tersebut. Di sini di data BPS Kecamatan Namlea dalam akun 2025 atau BPS Kabupaten Buru, kita bisa melihat di sini ada jumlah penduduk. Pertama dari Jamilu ada 1.800 dan sampai Batu Buis, total keseluruhannya ada 37.904. Jadi kita masuk dulu di Excel nya. Jangan lupa menambahkan nama desa baru jumlah penduduknya. Jumlah penduduk. Desa jumlah penduduk. Selanjutnya masuk desa pertama itu Jamilu. Jumlah penduduknya 1814. Terus yang kedua itu
ada Sanmeko, jumlah penduduknya 1582. Sanmeko 1582. Batu Boi 1226. Oke, kita cek lagi 1000. Oke, semuanya betul. Selanjutnya kita save. Nah, nama sini kita tulis jumlah penduduk, kecamatan Namlia 2025. Oke, ini juga harus diganti ke CSV filenya. Oke, ini panelnya. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita menambahkan data tersebut ke QGIS dengan cara klik layer, add layer, add delimited text layer. Filenya kita cari misalnya kepada jumlah penduduk namanya 2005 ini. Kita sudah bisa lihat ada kesalahan di Batu Boi. Di sini saya lupa kasih koma. Kita bisa perbaiki lagi ulang. Oke, sudah berhasil. Oke, sini jangan lupa kita pilih no geometry tools, no geometry di bagian geometry definition, baru kita klik add bagian plus. Nah, setelah datanya berhasil ditambahkan, kita klik desa dinamnya, klik properties. Setelah itu klik join, klik tanda plus. Ini sudah berada di join, klik tanda plus. Nah, itu jumlah penduduk desa, join ke desa. Ini kita ganti dengan objek. Terus ini dicentang karena cuma tampilkan jumlah penduduk, tapi jumlah penduduk aja, nama karena desanya sudah ada nama desanya. Custom field ini kita hapus, tidak perlu ada tampilan nama ini lagi. Klik OK. Nah, sudah berhasil. Klik apply dulu, baru klik OK. Sabar, itu ada loading. Oke, berhasil, baru klik OK. Nah, setelah data tersebut, untuk informasi data tersebut sudah terkonek atau belum, kita harus cek dulu di open attribute table. Kita lihat, nah ini jumlah penduduk tidak ada, data yang tadi kita buat. Nah, jadi teman-teman jika mau ini menghilangkan tampilan-tampilan ini yang berisi nol semuanya ini, teman-teman bisa klik organize table kolom, terus pilih aja yang berapa kolom, yang 1, 2, 3, 4 dari YDKD. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Klik OK. Nah, itu nama
nolnya tadi sudah hilang. Terus lalu kita selanjutnya membuat luas wilayah, karena di data BPS Kecamatan Namlia ini tidak ada data luas wilayah. Kita bisa langsung membuatnya di Gigi saja dengan cara klik kanan di data desa, desa yang berada di kecamatan. Terus kita buat di sini di open file calculator. Di sini kita ganti dengan decimal, gambar nomor real kita ganti dengan 2. Terus file name di sini kita kasih nama luas wilayah, luas wilayah. Kasih wilayah kalian. Nah, tidak luas kalian aja. Luas save kalian. Oke. Terus di sini rumusnya yaitu $area. Oke, dibagi dengan 1 juta, 10.000, 100.000, 1 juta. Oke, terus klik oke, apply dulu ya, klik apply, terus klik oke. Ada yang salah, dicek kembali. Oh sudah, tanda tunggu. Nah, setelah data jumlah penduduk, luas wilayah sudah didapat, selanjutnya kita menambahkan data jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Jadi data kepadatan penduduk ini didapat dari data luas wilayah dibagi dengan data jumlah penduduk dibagi dengan data luas wilayah. Jadi caranya juga seperti yang pertama. Sebelumnya kita harus saving dulu. Selanjutnya kita masuk. Jadi kita masuk lagi di open attribute table. Terus kita tambah, kita pilih open file calculator. Nah, di sini kita masuk jumlah penduduk, oke, dibagi dengan luas KM. Nah, ini kepadatan, karena data kepadatan penduduk juga tidak ada di data BPS Kecamatan Namlia 2025, maka kita juga kita bisa membuatnya dengan cara manual seperti ini, menggunakan aplikasi QGIS. Jumlah penduduk bagi luas wilayah, terus klik apply, klik OK. Kita lihat apakah berhasil kepadatan. Nah, di sini sudah ada kepadatan penduduknya. Kepadatannya coba saya lihat, sabar. Oke. Setelah buat tabel data jumlah penduduk
luas wilayah dan kepadatan penduduknya. Selanjutnya kita membuat perbandingan antara kepadatan penduduk terendah, menengah, dan kepadatan penduduk yang paling tinggi. Di sini caranya yaitu dengan klik kanan di desa, administrasi desa. Di sini kita klik properties. Selanjutnya klik simbologi. Singapura diganti dengan graduated. Terus value-nya diganti dengan kepadatan. Oke. Terus ini diganti dengan natural bricks. Oke. Jika teman-teman ingin warna yang lain selain warna merah, bisa memilih saja langsung di sini. Klik yang ini dulu. Saya klik misalnya warna orange atau warna coklat orange, warna orange saja. Seperti itu. Langsung klasifikasinya kita pakai 5, 24, 21, 22. Ya, di sini kita pakai 5 karena sesuai dengan value-nya. Terus kita klik apply, klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilan perbandingan kepadatan penduduk dari warna putih sampai warna coklat gelap. Sabar, saya ganti jenis hurufnya dulu supaya lebih menarik. Properties, label, pinsel kita bisa pilih di sini. Tapi aja kelihatan soalnya sangat kuat karena dia. Oke, selanjutnya setelah membuat perbandingan begini, kita membuat mapnya project. Langsung di layout manager, create. Sini kita tulis desa kepadatan penduduk. Desa di kecamatan Namlea. Oke. Nah, setelah tampilan ini kita tambahkan dulu mapnya. Untuk perbesar, tambahkan kotak untuk membuat tempat keterangannya agar lebih menarik. Mapnya diperbesar sedikit. Oke, sedikit. Oke, selanjutnya kita tambahkan garis
pembatas keterangan. Oke, kalau cara menambahkan garisnya, klik ini, namanya apa ini, dan LED node item, habis itu klik LED polygon. Misalnya kita buat satu lagi di sini, klik satu kali, selanjutnya klik lagi satu kali di sini. Oke, klik satu kali lagi, langsung klik kanan. Selanjutnya kita tambahkan keterangan legend dari warna-warna tersebut. Bisa begini kira-kira. Oke, selanjutnya kita matikan checklist auto update agar bisa menghapus item yang tidak diperlukan. Kita ganti dengan kepadatan untuk terus ini dia diganti dengan sangat rendah. Ini dengan rendah. Kategorinya rendah. Ini kategori sedang. Ini dengan kategori tinggi. Dan ini dengan kategori sangat tinggi. Sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian tambah juga keterangan di sini. Oke, nah, selanjutnya kita menambahkan label di sini. Kita mengeditnya di sebelah kanan sini saja. ITB stiker Ambon, sistem informasi 2025/2026. Oke, untuk mengedit letak hurufnya, kita geser ke bawah di bagian appearance. Di sini kita pilih di center, terus topnya kita ganti di vertical center. Hurufnya kita bisa ganti di sini font. Ada size dengan ukuran huruf, misalnya kita taruh di sini
taruhlah 11. Jenis hurufnya bisa ganti dengan Times New Roman. Stylenya kita kasih bold. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita ganti dengan peta kepadatan penduduk kecamatan ya. Selanjutnya kita tambahkan juga logonya itu gampang saja, bisa langsung kita mengambil dari gambar. Nah, di sini ada logo Kabupaten Blora, langsung geser saja ke kidis. Nah, udah muncul. Dan menambahkan logo, kita juga bisa menambahkan harapannya. Sini kita bisa mengganti simbol harapannya. Ganti dengan ini saja. Terus tambahkan juga scroll barnya, taruhlah di sebelah kiri sini. Nah, terus kita tambahkan lagi keterangan. Untuk keterangan lagi, saya buat dulu rapi-rapi. Tutup. Oh. Di sini desa yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah desa Siahoni. Desa yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah desa Siahoni, yaitu 24. Sedangkan desa yang
memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Karangjaya. Ya, dengan kepadatan yaitu 1817. Di sini kita harus rapikan dulu hurufnya. Oke, sudah rapi. Selanjutnya kita tambahkan lagi keterangan sumbernya di bawah sini. Sumber karena kita dapat dari geoportal. Selanjutnya kita dapat dari BPS Kecamatan Namlea dalam angka 2025. Langkah selanjutnya kita membuat gambar ini, peta ini. Kita membuat peta ini dalam bentuk gambar atau menjadi sebuah gambar, yaitu dengan cara klik layout, klik export as image. Nah, setelah export as image, kita bisa menyimpannya di tempat yang kita inginkan. Hanya di sini saja saya menempatkannya di kamera, klik simpan. Oke, save. Kepadatan penduduk desa di Kecamatan Buah. Klik kembali. Ini adalah gambar akhirnya. Ini adalah hasil gambar akhirnya yang tadi telah dibuat. Oke teman-teman, baru saja kita menyelesaikan membuat peta tematik kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Namlea. Mungkin itu saja video saya kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di video saya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.